Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu, bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Avatar Starlight, Yuan, dan Lofeng melintasi lapisan waktu dan ruang untuk mengunjungi Kafu. Meskipun ada banyak kekuatan yang lebih lemah, sebagian besar dari mereka mudah diajak bernegosiasi, kata Starlight dengan santai. Di antara 4 kekuatan teratas di ruang primordial tak berujung, mereka menduduki 3 besar. Lofeng tak diragukan lagi adalah yang pertama. Pencegahan semacam itu, berapa banyak leluhur yang belum mencapai keabadian dan tak terkalahkan, yang memiliki keberanian untuk menantang. Yuan mengangguk setuju. Yang perlu kita tangani dengan hati-hati terutama adalah makhluk abadi dan tak lekang oleh waktu. Di antara kekuatan yang lebih lemah, hanya ada 5 makhluk abadi dan tak lekang oleh waktu, yaitu Pertapa, Mogus, Reruntuhan Iblis, Kafu, dan Kaisar Bulu. Pertapa sulit ditangkap dan dia belum menduduki wilayah apapun. Mogus adalah musuh bebuyutan kita, tersembunyi di antara jiwa-jiwa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Juga tanpa wilayah kekuasaan, untuk saat ini kita harus menghadapi Kafu, Reruntuhan Iblis, dan Kaisar Bulu. Lofeng juga tersenyum dan berkata, Kaisar Bulu masih memiliki kekhawatiran. Dia perlu mempertimbangkan klan Alam Bulu. Klan Alam Bulu tidak terlalu menginginkan asal dunia sumber, jadi seharusnya relatif mudah untuk bernegosiasi. Fokus sebenarnya adalah Kafu dan Reruntuhan Iblis. Mereka berdua berpergian sendirian tanpa ikatan apapun, dan karena itu kita perlu lebih berhati-hati. Makhluk-makhluk tak terkendali ini dapat mengubah wajah sesuka hati. Starlight, Yuan, dan Lofeng melihat ke depan. Di dalam gugusan awan yang mempesona terdapat rumah gua Kafu, tempat ia tinggal, dan 39 kelompok dunia di sekitarnya secara alami menjadi wilayahnya. Kehidupan primordial yang tak terhitung jumlahnya yang berkembang biak di wilayah ini, semuanya bergantung pada Kafu. Meskipun Kafu tidak peduli pada mereka, mereka tetap sangat setia, melayani dengan tekun, dan tidak berani menentangnya sedikit pun. Bagaimanapun, mereka membutuhkan perlindungan leluhur untuk dapat hidup damai di wilayah ini. Tawa riang menggema saat Kafu melangkah keluar dari gugusan awan, tersenyum pada Lofeng dan teman-temannya. Lofeng, temanku, mengapa kau tiba-tiba datang ke sini? Starlight dan Yuan juga sudah datang. Kafu, aku meminta bantuanmu. Lofeng tersenyum. Lofeng menjelaskan secara rinci, sementara Yuan dan Starlight tetap diam karena Lofeng adalah orang yang paling dekat dengan Kafu. Setelah penjelasan rinci, dia berkata, makhluk-makhluk di dunia sumber adalah kerabat dari penguasa kultivator kita. Kita bisa hidup tanpa sumber daya lain, tetapi dunia sumber harus direbut kembali. Bahkan jika era ini tidak dapat sepenuhnya merebut kembali, para penguasa di masa depan akan terus berjuang untuk ini. Aku sangat iri padamu. Kafu menghela napas setelah mendengar itu. Kau memiliki banyak sahabat dan keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Kafu lahir dalam kesendirian. Mengenai masalah yang kamu minta aku bantu, itu masalah kecil, kata Kafu. Mulai sekarang, makhluk primordial tingkat dunia milikku dilarang mengkonsumsi dunia sumber. Mereka yang menentang akan mati. Suara Kafu langsung bergema di telinga ribuan makhluk primordial tingkat dunia yang berada di bawah komandonya. Ribuan makhluk primordial tingkat dunia yang tinggal di wilayahnya mendengar perintah Kafu, dan masing-masing ketakutan hingga patuh dan tunduk. Kafu melindungi mereka, mencegah mereka ditindas oleh kekuatan lain. Namun, begitu Kafu mengeluarkan perintah, tidak ada kehidupan primordial bawaan yang berani menentangnya.
Hubungan baik Kafu dengan Lo Feng membuatnya mudah diajak bicara. Namun, jika dilihat dari seberang ruang primordial tak berujung, Kafu terkenal karena sifat keras kepalanya. Baiklah Lo Feng temanku, aku sudah melakukan apa yang kau butuhkan, kata Kafu sambil tersenyum. Terima kasih, Lo Feng mengungkapkan rasa terima kasihnya. Aku berhutang budi padamu. Ini masalah kecil, kata Kafu sambil menyeringai. Setelah camp kultivator menyelesaikan masa sibuk ini, aku punya sedikit permintaan bantuan darimu. Dia tahu bahwa penjelajahan Lo Feng di jurang kehancuran pasti jauh melampaui miliknya, dan dia berharap bisa mendapatkan beberapa informasi dari Lo Feng. Tentu saja, Lo Feng mengangguk setuju. Aku hanya punya satu permintaan. Temani aku melewati 34 lapisan jurang kehancuran untuk memperluas wawasanku, kata reruntuhan iblis kepada Lo Feng. Di bawah perintahnya, semua makhluk primordial tingkat dunia dilarang mengkonsumsi dunia sumber. Reruntuhan iblis sama sekali tidak peduli. Baiklah, aku setuju, Lo Feng mengangguk. Reruntuhan iblis lalu merasakan hubungan dengan jurang kehancuran. Namun sejak lahir hingga sekarang, ia hanya membuat sedikit kemajuan dan juga tidak mendapatkan pengakuan dari jurang kehancuran. Mungkin saja, tetapi camp kultivatormu harus berjanji untuk membantu ketika klan alam buluku menghadapi krisis di masa depan. Kaisar Bulu berbicara dengan sangat baik. Kami bisa berjanji. Ketika menghadapi krisis, kedelapan penguasa akan membantu, kata Yuan. Kaisar Bulu mengangguk puas. Dia sendiri telah lama abadi dan tak terkalahkan, tetapi kekuatan keseluruhan klan alam bulu masih terlalu lemah. Setelah bernegosiasi dengan ketiga makhluk abadi tersebut, para leluhur lainnya lebih mudah diajak bicara. Selama mereka tidak ingin mati, mereka tidak akan bersikap keras kepala di hadapan Lo Feng, Starlight, dan Yuan. Dalam waktu sehari, semua kekuatan yang lebih lemah berhasil dibujuk. Tentu saja, mereka yang tidak memiliki wilayah kekuasaan, seperti Hermit dan Mogus, tidak dihitung. Avatar dari 8 penguasa kultivator bergegas langsung ke jantung perkemahan puncak es. Pasukan yang lebih lemah telah dinegosiasikan, kata Yuan sambil tersenyum. Untungnya ada Lo Feng. Kalau tidak, Kafu dan reruntuhan iblis tidak akan setuju dengan mudah. 7 penguasa lainnya juga menunjukkan kegembiraan. Tahap pertama negosiasi berjalan dengan sangat sukses. Gabungan kekuatan yang lebih lemah juga menduduki 2/10 wilayah, dan mulai sekarang semua dunia sumber di dalam wilayah ini menjadi milik kubu kultivator. Camp primordial bawaan dan camp puncak es adalah yang paling merepotkan, kata Starlight. Salah satu pihak memiliki lebih dari 100 leluhur, masing-masing dengan agenda mereka sendiri. Sisi lainnya memiliki 12 entitas abadi dan tak lekang oleh waktu. Cobalah untuk memenangkan hati mereka, kata Yuan. Aku akan mengirim avatar untuk berbicara empat mata dengan mereka terlebih dahulu. Di antara 12 entitas abadi dan tak lekang oleh waktu di camp puncak es, 5 yang terkuat adalah Sazo, leluhur puncak es, leluhur Puceng, leluhur Wugu, dan Xiu Sawe. Dengan sebuah pemikiran, Yuan membagi banyak avatar untuk mengunjungi 9 leluhur, tidak termasuk 3 kaisar laut angin dan guntur. 3 kaisar angin dan guntur memiliki hubungan yang buruk dengan Yuan. Yuan tahu mengunjungi mereka hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia tidak mau membuang waktu. Yuan, aku berhutang budi padamu atas apa yang telah kau berikan, kata Xiu Sawe dengan berani. Aku pasti akan membantumu dalam masalah ini. Terima kasih Xiu Sawe, aku akan mengingat persahabatanmu. Jika kau membutuhkan sesuatu, kau selalu bisa menghubungiku atau seluruh anggota camp kultivator, kata Yuan sangat terharu karena Xiu Sawe telah banyak membantunya selama bertahun-tahun. Xiu Sawe tidak pernah meminta imbalan apapun dan secara proaktif menawarkan bantuan. Jika aku mengalami masalah, aku pasti akan angkat bicara, kata Xiu Sawe sambil tersenyum.
Kesetiaan jarang ditemukan di antara mereka yang telah abadi dan tak pernah mati. Ini adalah daftar sumber daya. Jika kamu setuju, semua sumber daya dalam daftar ini akan segera dikirimkan, kata Yuan sambil menatap leluhur Puceng di hadapannya. Dua kelompok terbesar di kamp Puncak Es adalah klan Puncak Es dan klan Puceng. Leluhur Puceng telah lama abadi dan tak lekang oleh waktu, dan dia sangat peduli dengan masa depan klannya. Selain sumber daya ini, leluhur Puceng tersenyum. Aku membutuhkan persetujuan dari kamp kultivator kalian. Persetujuan agar Tuan Loveng membantuku menjelajahi tanah misterius sekali saja. Loveng sudah setuju, kata Yuan. Kalau begitu sudah diputuskan, kata Puceng dengan puas. Kamp kultivator tidak terlalu membutuhkan sumber daya inti kehidupan, tetapi klan Puceng sangat menginginkannya. Jumlah sumber daya yang besar dalam daftar ini sudah cukup di mata leluhur Puceng untuk mengimbangi manfaat dari dunia sumber. Di antara 12 entitas abadi dan tak lekang oleh waktu di kamp Puncak Es, 3 pencuri laut angin dan guntur tidak perlu diganggu. Aku telah mengunjungi 9 dari mereka secara pribadi. Yuan mengerutkan kening. Aku telah mencapai kesepakatan dengan 4, tetapi Puncak Es dan Sazo telah mengajukan tuntutan. Sazo membutuhkan buah penghancuran. Yuan menatap Loveng. Selama kita memberikan buah penghancuran, Puncak Es dan yang lainnya akan menyetujui permintaan kita. Jika tidak, mereka tidak akan menyerahkan dunia sumber mereka. Starlight mengerutkan kening. Bahkan jika buah penghancuran diberikan, Sazo tidak akan menepati janjinya. Di masa depan, aku meramalkan, begitu Sazo mendapatkan buah penghancuran, leluhur Puncak Es akan sengaja berselisih dengan Sazo. Leluhur Puncak Es akan memimpin beberapa makhluk abadi untuk bergabung dengan leluhur ular tak terbatas, dan Sazo akan menggunakan kesempatan itu untuk menuntut buah penghancuran kedua. Yuan mengangguk. Dia juga tahu bahwa sifat Sazo adalah penyendiri dan egois, tidak peduli pada siapapun kecuali leluhur Puncak Es, dan bahkan bisa melakukan serangan langsung terhadap kamp kultivator. Saudara Yuan, hasil negosiasimu pribadi sudah bagus. Starlight tersenyum. Selain 3 pencuri laut angin dan guntur, kau telah mencapai kesepakatan dengan 4 dari 9 makhluk abadi. Ini akan menyebabkan perpecahan di kamp Puncak Es. Terkait masalah ini, membatasi kekuatan mereka untuk bertindak melawan kita. Kubu primordial bawaan juga seharusnya hanya melawan kita dengan kekuatan terbatas. Tatapan mata Starlight dingin. Pada akhirnya, kita tetap harus mengandalkan pembantaian, terutama mereka yang belum mencapai keabadian. Jika mereka berani ikut campur dalam masalah ini, mereka harus dihabisi jika memungkinkan. Loveng dan yang lainnya mengangguk. Di aula pertemuan yang sunyi, suasana dipenuhi ketegangan yang terasa seperti badai sebelum perang besar. Muman menatap para penguasa lainnya dengan sorot mata dingin. Sebaliknya, aku berharap di era ini mereka bisa bersatu, katanya pelan. Baik kamp primordial bawaan maupun kamp Puncak Es memiliki kekuatan yang saling bertentangan. Ia melanjutkan dengan nada tegas, jika kekuatan oposisi ini tidak dihancurkan melalui pembantaian strategis, maka di masa depan mereka akan terus menentang kita. Tapi jika kita meraih dominasi mutlak dalam satu pertempuran, maka semua perlawanan akan runtuh. Semua yang hadir memahami maksudnya. Loveng dan Yuan mengangguk perlahan. Ada kemungkinan lebih dari 70% mereka akan bertindak dalam satu era, kata Starlight dengan tenang. Yuan tertawa keras. Kemenangan mutlak sudah dekat. Sejak menjadi penguasa, aku selalu ingin melindungi lebih banyak dunia sumber, dan sekarang kita hampir menguasai semuanya. Jin mencibir tipis. Kita sudah lama bersekutu dengan kamp Puncak Es, tapi apa hasilnya? Leluhur Puncak Es sama sekali tidak menghargai persahabatan lama. Menurutku, dalam pembantaian strategis nanti, dia akan berdiri di pihak musuh. Tatapan Yuan berubah membeku. Kita akan segera meraih kemenangan mutlak. Siapapun yang menentang kita sekarang tidak akan dibiarkan hidup.
Lofeng berbicara pelan namun penuh tekanan. Mereka yang menentang kita, biarkan mereka binasa. Kedelapan penguasa dipenuhi niat membunuh. Bagi mereka, tidak akan ada ampun bagi siapapun yang menghalangi ambisi camp kultivator. Di sisi lain, dalam aula yang gelap dan luas, leluhur ular tak terbatas melingkar diam dengan mata dingin. Dari segi kekuatan, camp primordial bawaan tidak kalah dari camp kultivator, gumamnya. Namun kedelapan penguasa itu abadi, bahkan jika dikalahkan, mereka akan pulih dan kembali bertarung. Ia tahu betapa sulitnya menghadapi musuh seperti itu. Camp primordial bawaan terpecah, camp puncak es juga terpecah, pikirnya. Semua karena kekuatan 8 penguasa. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Sebuah sosok berjubah abu-abu muncul dari udara, tampak samar seperti bayangan. Sosok berjubah itu tersenyum tipis. Ku dengar kedelapan penguasa camp kultivator ingin menguasai semua dunia sumber. Memang benar, jawab leluhur ular tak terbatas. Jika mereka berhasil, setiap tindakanmu melahap dunia akan memicu pengejaran mereka. Aura Mogus langsung berubah dingin. Camp kultivator adalah musuh bebuyutanku, katanya, terutama Starlight yang terus memburuku. Ia berhenti sejenak sebelum berkata pelan, kau tidak bisa mengalahkan 8 penguasa itu. Mogus tersenyum tipis. Aku akan menjebak Yuan dalam alam ilusi. Tingkat tertinggi jalan jiwa jauh lebih menakutkan daripada yang kau bayangkan, kata Mogus. Aku mengenal Yuan dengan sangat baik. Semakin besar kepeduliannya terhadap dunia sumber, semakin mudah dia dijebak. Begitu berhasil, dia akan terkurung dalam pikirannya. Bahkan jika bertarung, dia hanya bisa mengerahkan sebagian kecil kekuatannya. Mata leluhur ular tak terbatas berbinar. Kalau Yuan lumpuh, kekuatan 8 penguasa akan melemah drastis. Mogus mengangguk. Tapi aku butuh bantuan. Beberapa ahli jiwa terkuat. Dengan bekerja sama, kami bisa menciptakan alam ilusi yang belum pernah ada sebelumnya. Leluhur ular tak terbatas mengangguk perlahan. Itu bisa diatur. Lalu Mogus menyeringai. Aku juga butuh sesuatu lagi, jiwa untuk memulihkan kekuatanku. Leluhur ular tak terbatas menatapnya tajam. Berapa banyak? Mogus menjawab santai. Tidak banyak. 10.000 kehidupan primordial tingkat dunia atau 1 triliun kehidupan primordial tingkat tinggi. Leluhur ular tak terbatas terdiam lama. Jumlah itu sangat besar. Namun akhirnya ia berkata pelan, aku akan menemukan caranya.